Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahu. Alhamdulillah pada sebutkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga kita lalu istiqamah melaksanakan kegiatan rutin kita di luar kita dikaji ayat Allah. Kalau kita selalu bersama-sama dengan orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi orang yang menjadi semangat untuk Islam seluruh dunia. Maka kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam baca kita mengirimkan salawat dan salam dengan nikmatnya dan karunia-Nya lah kita bisa berjalan lurus istiqamah dalam beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk selanjutnya mari kita baca. Yang kata dulu. Aku. Komunisme yang dimaksud di sini adalah mereka yang tidak bertuhan dan baginya kehidupan hanya di dunia semata-mata berdasarkan kepada bendaan semata-mata. Segolongan manusia lagi ingin meletakkan hajatnya itu di dunia, tetapi juga untuk kampung akhirat. Segolongan manusia lagi ingin meletakkan hajatnya itu di dunia, kampung akhirat, serta terhindar dari azab neraka. Ada juga golongan besar yang berlomba-lomba di dunia ini mewujudkan hajatnya dengan tempat yang berbeda-beda. Ya, komunisme itu yang dimaksud ya orang komunis ya. Di sini adalah mereka yang tidak bertuhan. Jadi kalau orang tidak bertuhan itu namanya komunis. Nah, baginya kehidupan hanya di dunia semata-mata. Jadi orang komunis itu hanya mencari dunia saja berdasarkan kepada kebendaan semata-mata. Nah, jadi kalau orang wujudnya mencari hidup di dunia, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tidak tahu halal dan haramnya, nah itu namanya komunis. Jadi golongan manusia lagi yang ingin meletakkan hajatnya itu di dunia, tetapi juga untuk kampung akhirat. Jadi dua-duanya, dunia dan akhirat, ya. Ada segolongan manusia lagi yang ingin meletakkan hajatnya itu di dunia, kampung akhirat, serta terhindar dari azab neraka. Nah, dia tahu, dia waspada. Ini orang yang waspada.
hidup di dunia iya, kampung akhirat iya, kemudian terhindar dari azab neraka. Jadi ini lebih lebih khusus lagi untuk tidak terjebak dengan kehidupan dunia dan akhirat saja. Ya, tapi juga terhindar dari azab neraka. Ada juga si golongan besar. Si golongan besar berarti banyak sekali, ya, yang berlomba-lomba di dunia ini mewujudkan hajatnya dengan tempat yang berbeda-beda. Makanya saya tidak heran di dalam kehidupan sehari-hari ini kita lihat orang ini kok cara pandang begini, cara hidupnya begini. Ya, ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Lanjut. Umat manusia, umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya memilih penetapan di dunia di kampung akhirat, tetapi terhindar dari azab siksa neraka sesuai dengan cita-cita yang diharapkan hidupnya yang tertinggi yang senantiasa dimohonkannya kehadapan Tuhan Allah sesuai dengan permohonan yang ditunjukkan oleh Tuhan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Jadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya memilih penetapan di dunia di kampung akhirat, tetapi terhindar dari azab dan siksa neraka sesuai dengan cita-cita yang diharapkan hidupnya yang tinggi, yang senantiasa dimohonkannya terhadap Tuhan Allah sesuai dengan permohonan yang ditunjukkan oleh Tuhan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 200. Nah, ini Allah sedang ajarkan, kalau kamu ini hidup di dunia, sukses di akhirat, ini ayatnya surat 2 Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi yang selalu kita doakan, berdoa. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa. Nah, ini selalu hafal doa ini, tapi kadang-kadang kita tidak tahu ayatnya di mana. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 201. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Lanjut. Nenek. Dan di antara mereka ada orang yang berbuat dosa. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan peliharalah Maria, awak. Peliharalah kami dari siksa neraka. Maksudnya tidak ada dapat kita tidak dapat kita menghindarkan diri dari azab neraka apabila ayat-ayat keterangan petunjuk Tuhan Allah yang tertutup dalam Al-Quran yang diberkahi, yang diingkari, dan didustaki. Mereka yang mengingkarinya adalah kafir. Mereka mendustakan adalah munafik. contohnya adalah munafik. Ya.
Ya, seperti yang di doa tadi, ayat surat Al-Baqarah ayat 201, di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Maksudnya, ya, maksud dari ayat apa doa itu tidak akan dapat kita menghindar dari diri dari azab neraka apabila ayat-ayat keterangan-keterangan petunjuk-petunjuk Allah yang termaktub di dalam Al-Quran itu diingkari. Jadi kalau kita ingkar terhadap petunjuk Allah, kita pasti masuk neraka dan didustai, apalagi mendustakan ayat-ayat Allah, kebenaran yang benar dijadikan tidak benar, menjadi salah, yang benar jadi batil, ya kan? Nah, itu mendustai. Nah, mereka yang mengingkari adalah namanya kafir. Jadi pengertian kafir itu artinya mengingkari ayat-ayat Allah, tidak memperdulikan ayat-ayat Allah, tidak mempelajari ayat-ayat Allah, itu masuk kafir. Mereka mendustakan adalah munafik. Jadi orang yang mengingkari, mendustakan itu namanya munafik. Kita lanjut. Mariam. Mari. Eh, Apa nih baca nih? Abang dulu. Apa? Baca dan nggak baca? Nyambung belum? Ya udah dia. Mana Natim Isyam? Udah nyambung belum? Nah, mari yang mulai ada. Udah deh. Baca, baca, baca. Ah, oh, jangan ini ya. Jangan ganti ini. Jangan orang. Dan beriman. Yang beriman. Hah? Kepada Allah. Kepada Allah Kepada Allah dari godaan dan Rasulnya mereka itu orang-orang sedikit sidik dan orang-orang yang menjadi ya saksi di cahaya mereka dan orang-orang yang kafir dan mendustakan yang mendustakan kami. ayat-ayat kami. Mereka Itulah penghuni neraka. Apa kamu mau? Ya, ya. Telah dibaca oleh Bang Ca tadi surat 57 ayat 19. Ini ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu billahi wa rasulihi ulaika humus shadiquna was-syuhada'u inda rabbihim lahum
أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu adalah orang-orang sidikin. Jadi orang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya adalah orang sidikin. Dan orang-orang yang menjadi saksi di sisi Tuhan mereka. Menjadi itu. Bagi mereka pahala dan cahaya bagi mereka. Dan orang-orang yang kafir, ya ada orang-orang yang kafir nih, yang bukan orang sedikit tadi. Nah, mendustakan ayat-ayat kami. Jadi orang yang mendustakan ayat kami adalah namanya si kafir. Mereka itu adalah penghuni neraka. Maksudnya orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami ialah penduduk neraka. Jadi kalau kita melihat orang-orang yang penduduk neraka itu siapa saja? Adalah orang-orang yang kafir. Lanjut. Sakit. Pohon orang sakit. Pohon orang sakit. Pohon orang sakit. Dan yang satu lagi. Dan hati. Orang kafir sekalipun dalam Tuhan ia beragama Islam yang B apa? B itu apa? Bertuhan kepada Tuhan Allah. Tuhan Bertuhan kepada Tuhan Allah. Bertuhan kepada kalau isi kitabullah Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran Qur'anul Karim Bolong jadi bolongin lagi. itu diingkari, diekukan, Dan diragukan. adalah perbuatan yang seperti itu mempersiapkan Kan dirinya itu yang tidak percaya kepada petunjuk perkataan Allah. yang termasuk Al-Karim. Karim daripada pada Ada percaya daripada Percaya ada Al-Quran. Tuhan Allah. Allah. Dia banyak yang terpotong di mana tim disuruh kertas bacanya. Jadi tim jago bacanya. Jadi orang kafir tadi itu sekalipun di dalam pengakuannya orang kafir mengaku beragama Islam yang bertuhan kepada Allah. Namun kalau isi kitabullah Al-Quranil Karim itu diingkarinya, dibekukan, didustainya, jelas diragukan. Adalah perbuatan yang seperti itu, bukan tidak cukup pengakuan saja. Dia mengingkari Quran Allah, mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, dia berarti mempersiapkan dirinya untuk menjadi penduduk neraka. Itulah yang mengingkari dan membekukan ayat-ayat Allah tadi. Lebih besar yang tidak percaya kepada petunjuk perkataan Allah yang termaktub di dalam Al-Quran Al-Karim daripada percaya kepada Tuhan Allah. Dia banyak dustanya. Jadi kalau dalam hidup kita harus tidak berdusta, harus jujur.
Nah, inilah kira-kira lanjut. Bang Nanan. Apaan? J itu apa? Di layar tulisannya nggak jelas. Hah? Tulisannya nggak jelas, di layar banyak kepotong. Yang berhajat itu adalah manusia sebenarnya. Ya. Berhajat kepada bahagia, sejahtera, selamat di dunia, kelak di kampung akhirat dan terhindar dari siksa neraka. Bahagia, sejahtera, dan selamat itu bukankah kepunyaan manusia, tetapi kepunyaan Tuhan Allah. Ya. Sudah. Bang Nanan lancar. Juara 1 baca ya. Yang berhajat, tapi kalau orang punya hajatan itu berhajat namanya ya. Berhajat bermaksud melaksanakan niatnya berhajat. Itu adalah manusia yang sebenarnya. Hajatnya apa? Fitrahnya berhajat kepada bahagia. Jadi kalau orang yang fitrahnya suci, bersih, yang berharap bahagia, sejahtera, selamat di dunia, dan kelak di kampung akhirat terhindar dari siksa neraka. Itu sebenarnya tujuan hidup manusia, hajat hidup manusia itu. Bahagia, sejahtera, dan selamat itu bukanlah kepunyaan manusia, tetapi kepunyaan Tuhan Allah. Oleh sebab itu kita selalu berdoa kepada Allah. Jadi manusia itu hanya melaksanakan saja keinginan-keinginan Allah. Lanjut. Lanjut. Musik. Nah, tidur. Nanti Indonesia nak. Jadi kepunyaan Tuhan Allah yaitu manusia berhajat kepunyaan Tuhan Allah, berhajat kepada kepunyaan Tuhan Allah yaitu bahagia, sejahtera dan selamat. Dan atau dengan perkataan lain kepunyaan Tuhan Allah mencari kepunyaan Tuhan Allah. Atau yang di tangan Tuhan Allah mencari yang di tangan Tuhan Allah. Ya. Saya ada menjelasnya. Jadi kepunyaan Allah itu yaitu manusia. Kepunyaan Allah itu manusia. Yang manusia yang berhajat kepada kepunyaan Allah. Allah yang punya kepunyaan Allah itu manusia berhajat kepada punyanya Allah, yaitu bahagia, sejahtera, dan selamat. Manusia tidak bisa akan maunya sendiri mendapatkan keselamatan, kesejahteraan, dan selamat. Tidak bisa. Dia menentukan tidak bisa. Karena itu punyanya Allah. Ataupun dengan perkataan lain, kepunyaan Allah itu mencari kepunyaan Allah. Apa yang ada di dalam kepunyaan Allah itu? Yaitu mencari ya, atau yang di tangan Tuhan Allah itu mencari yang di tangan Tuhan Allah. Apa yang di tangan Tuhan Allah itu adanya bahagia, sejahtera, dan selamat. Nah, jadi manusia itu ingin selamat, ingin bahagia, ingin sejahtera. Allah yang punya. Jadi oleh sebab itu jangan jauh dari Allah, dekatlah dengan Allah, dengan petunjuk-petunjuk Allah. Ya udah sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.